Kemudian kita tambahkan satu plugin untuk Eclipse. Plugin ini nanti kita gunakan untuk mendesain graphical user interface atau GUI. Nama pluginnya adalah Windows Builder. Cara menginstal plugin ini adalah kita masuk ke ini dulu ya, ke websitenya dulu, kemudian Windows Builder, kemudian pilih download di sini, kemudian ini linknya ini copy link location, kemudian di Eclipse-nya klik hub, kemudian install new software. Nah, di sini tambahkan saja di add di sini ya. Tambahkan location-nya, tinggal copy paste di sini, kemudian add, tunggu. Nah, ini kita harus terhubung ke internet ya. Kemudian pilih yang Windows Builder yang atas. Ya, yang paling atas, kemudian next. Tunggu sampai proses selesai. Nanti jika muncul seperti ini, ya, di next saja. Kemudian di set, kemudian di finish. Ini prosesnya ada di pojok kanan bawah. Atau kalau mau menampilkan proses detailnya ini bisa diklik di sini. Nah, ini prosesnya sedang mendownload ya. Pastikan koneksi internet kita nggak putus. Nah, rekan-rekan kalau misalnya muncul error seperti ini ya, seandainya muncul seperti ini, problem occur seperti ini, ya seperti ini ya. Ini kalau mau baca detail, ini di oke saja. Kemudian diulangi lagi dari awal. Ya, dipastikan ya, install new software. Kemudian pilih saja di sini, nanti cari Windows Builder yang ini. Ya, alamat URL tempat Windows Builder berada. Ya, di sini. Ini diklik saja. Kemudian ini kita ulangi lagi. Oke. Kemudian kita next, kita finish ya, sorry, kita finish. Kita pilih finish. Nah, ini proses download akan di resume ya, bukan dimulai dari awal enggak, tapi di resume yang terakhir. Nah, ini kalau sudah sukses proses instalasinya, instalasi plugin Windows Builder tadi, kemudian restart now. Nanti untuk merestart Eclipse ya, bukan Windows, tapi Eclipse. Kemudian Eclipse sudah kembali terbuka. Kita tunggu sampai proses selesai. Kemudian tunggu sampai progress setup check di sini 100% ya. Tunggu sampai ini selesai. Biasanya sedikit agak lama di sini. Oke, sudah selesai. Ini welcome page-nya ini di close aja. Oke, setelah Windows Builder plugin Windows Builder ini terpasang, ada beberapa yang perlu kita disable, beberapa fitur yang perlu kita disable supaya Eclipse kita ini lebih efisien ya. Pilih Windows Preference, kemudian update, ketik saja update di sini. Nah, ini automatic update kita disable supaya kita hemat bandwidth juga di sini. Ini automatic, ini kita apply, kita close. Kemudian beberapa plugin perlu kita remove atau kita uninstall. Help, kemudian about, kemudian installation detail. Nah, seperti ini nggak kita pakai ya. Tip of the day ini nggak kita pakai. Ini di uninstall saja. Kita tunggu ini sampai proses ini selesai di sini. Kemudian ini klik.
kemudian finish, tunggu sampai ini selesai. Ini jangan dipilih restart now, pilih saja no, karena kita masih menghapus beberapa plugin yang lain ya. Ini no, kemudian kita hapus juga Wikitext, ini tidak kita pakai, Mylin Wikitext ini. Sebentar, ada kita pakai ini uninstall, kemudian ini diklik, kemudian ini finish. Oke, ini no dulu karena masih ada beberapa. Oke, installation detail, kemudian ada yang enggak kita pakai. Nah, ini Bugzilla ini enggak kita pakai sementara. Ini di uninstall saja. Finish. Ini no, masih ada beberapa. Sorry, Eclipse installation detail. Kemudian nih marketplace ini enggak kita pakai ya. Ini di uninstall saja. Ya, finish. Oke, ini baru kita restart now. Kemudian kalau muncul pop-up window seperti ini ya, itu di skip aja biar nanti tidak menginstal lagi yang ada di sini ya. Ini di skip aja. Kemudian kemudian ada beberapa konfigurasi yang perlu kita rubah di Windows, kemudian preference, dan cari yang home di sini, kemudian setup task, kemudian ini pilih aja never ya. Oke, apply, terus kemudian validation di sini, ini di saja ya, di centangnya dihilangi semua aja, apply. Oke, ada beberapa konfigurasi lain window preference yang perlu kita set ya. Ini suspend all saja. Yes. Kemudian kita disable semua plugin ketika startup ya. Ini kita setting supaya kinerja Eclipse kita efisien ya, tidak mengkonsumsi banyak memori. Di general, di startup, ini kita disable plugin yang diaktifasi di startup karena ini enggak kita butuhkan semuanya ya. Ini enggak usah, ini untuk Gradle, kemudian ini enggak usah, ini juga enggak usah karena kita enggak bekerja dengan tim atau secara kolaboratif. Ini juga enggak usah, kemudian ini enggak usah. Udah, ini apply. Kemudian kita disable spell checking di ini, kita ketik saja, saya lupa ya, spelling ya, oke, ini kita centangnya kita hilangkan. Enable spell checking ini jadi apa yang kita ketikkan itu apakah sesuai dengan penulisan dalam tata cara bahasa Inggris atau tidak ya. Nanti dicek. Ini kita enggak membutuhkan, jadi kita centangnya kita hilangi aja. Ini kita apply, kemudian kita masuk ke ini, kita hilangi aja.
Oke. Oke, ini kita apply apply terus kita window, kemudian di general, kemudian lari ke appearance, kemudian ini kita pakai oke, ini di sini ya, kemudian color and font. Oke. Di sini ya general, ini biarin aja yang ini. Selanjutnya kita disable fitur auto suggestion. Fitur ini masih tetap bisa kita gunakan dengan menekan control space ya. Tetap di sini ya, tetap di window, preference, kemudian Java, kemudian editor di sini, terus kemudian content assist ya. Ini centangnya dihilangi saja, kemudian di apply dan close. Nah, auto suggestion ini begitu kita mengetikkan sebuah perintah gitu atau sintaks di Java gitu, nanti secara otomatis Eclipse akan menampilkan pop-up untuk melengkapi sintaks tersebut. Tetapi fitur ini kita disable, jadi Eclipse tidak menampilkan pop-up tersebut, tapi tetap bisa kita tampilkan pop-up tersebut secara manual dengan menggunakan tombol gabungan tombol control space ya. Kita juga akan tampilkan heap status, yaitu penggunaan memori heap. Nanti untuk menampilkan penggunaan memori heap di window, preference, kemudian show heap status di sini diklik, kemudian apply close. Nah, nanti otomatis di bagian kanan bawah ini muncul ya penggunaan heap. Jadi ini biasanya objek-objek kita ya, objek-objek yang dibuat oleh program itu biasanya menggunakan bagian dari RAM yang disebut dengan heap. Nah, kita bisa mempercepat kalau objek-objek tersebut sudah tidak kita gunakan, secara otomatis akan dirilis. Tapi untuk mempercepat proses rilis kita bisa mengekliknya secara manual ya, seperti ini ya, klik ini. Jadi lebih hemat memori.